Assalamualaikum teman-teman. Tahukah teman-teman kalau ada seorang sahabat yang ketika membaca Al-Quran menemukan sebuah kata dalam Al-Quran yang maknanya tidak langsung diketahui. Ternyata hal ini dialami oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, saat ketika beliau berkhutbah, Umar membacakan sebuah ayat wa fakihatan wa abba dan buah-buahan serta abba. Nah, Umar paham pada kata fakihah yang artinya buah-buahan. Tetapi ketika sampai pada kata abba, beliau sempat bertanya, "Hadhihi fakihah qad arafna, famal abba?" Kata fakihah ini adalah buah-buahan, sungguh kita telah mengetahui. Akan tetapi apa maksud dari kata abba itu? Menarik ya, seorang sahabat Umar bin Khattab saja pernah berhenti untuk mencari makna dari sebuah kata dalam Al-Quran. Nah, salah satu pembahasan yang membantu kita memahami hal tersebut adalah al-gharib fil Qur'an. Apa sih gharib itu? Syekh Abdurrahman Al-Aq dalam kitabnya Ushul Tafsir wa Qawaiduhu pada halaman 269 menjelaskan, "Wa innamal muradu bil gharibi huna alladzi la madkhala fihi lirra'i, bal marji'u ma'rifati ma'nahu ila naqli 'anil arabi." Artinya, yang dimaksud dengan gharib adalah yang maknanya harus dirujuk pada riwayat. Sederhananya, ada beberapa kata dalam Al-Quran yang untuk memahaminya, kita perlu membuka kitab bahasa Arab, kamus klasik, atau penjelasan para ulama. Contohnya, dengan kisah tadi, ketika Umar radhiyallahu anhu bacakan sebuah ayat, "Faqihatau wa abba." Kata abba dalam surat Abasa masuk daripada kata al-gharib. Lalu apa sih makna dari kata abba ini? Para ulama menjelaskan, al-abbu ma ta'kuluhul an'amu minal kala'i wal mushbi. Artinya, abba adalah rerumputan ataupun tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan ternak. Jadi ternyata kata itu merujuk pada pakan hewan, seperti rerumputan, tanaman yang dimakan ternak. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa makna kata dalam Al-Quran tidak bisa didapati dari menebak-nebak, tetapi dari penjelasan para ahli bahasa. Kenapa kata itu nampaknya seperti asing? Jawaban menarik dari Syekh Abdurrahman Al-Aq dalam kitab Ushul Tafsir wa Qawaiduhu halaman 270, wa tahqiqu alla gharabata fil alfadil Qur'an aslan. Sesungguhnya tidak ada keasingan sama sekali pada lafaz Al-Quran. Maksudnya, bagi orang Arab yang hidup pada masa turunnya wahyu, kata-kata itu sebenarnya sudah sangat familiar. Yang terjadi adalah seiring berjalannya waktu, banyak kosakata Arab klasik yang mulai jarang dipakai. Kemudian bahasa Arab juga bercampur dengan bahasa dan budaya lain. Akibatnya, sebagaimana kata yang dulu biasa digunakan menjadi terasa asing bagi generasi setelah. Jadi, yang berubah bukanlah Al-Qur'annya, tetapi kemampuan dalam memahami bahasa Arab klasik. Lalu kenapa kita perlu belajar Al-Gharib fil Qur'an? Alasan yang sederhana. Yang pertama, supaya kita tidak salah dalam memahami. Kemudian, agar kita bisa mendekati pemahaman para sahabat dan generasi awal. Kemudian yang ketiga, supaya kita semakin sadar bahwa setiap kata dalam Al-Quran dipilih dengan sangat teliti dan memiliki makna yang mendalam. Teman-temanku semuanya, kisah Umar bin Khattab tadi mengajarkan pada kita satu hal yang sangat penting. Tidak masalah jika kita belum tahu makna suatu kata dalam Al-Quran. Yang terpenting adalah mau belajar dan mencari penjelasan
dari sumber yang benar. Karena semakin kita mengenal bahasa Al-Qur'an, semakin kita bisa merasakan keindahan, kedalaman makna, dan keagungan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum